melayani Tuhan dan pemimpin-pemimpin masa kini dan masa depan, harapan masa kini dan masa depan gereja. Ada yang unik dengan pembacaan ini. Saya sendiri mana yang siapa yang punya ide dengan ayat ini? Bolehkah saya tahu? Saya atas sedikit bagaimana riwayatnya tema ini muncul. Ini tema ini muncul dari siapa? Dari BPK atau dari BPKT klasik atau dari BPKT dari panitia atau dari siapa? Soalnya pengambilan teksnya agak sedikit nyelekit bagi beberapa orang karena dia dibawa berjudul perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu judul besarnya. Lalu diambillah ayat 29-30. Padahal di dalam ayat 28 dikatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Dan selanjutnya kita masuk dalam ayat tema kita. Kalau ini adalah kita sudah menikah ya, akan sekarang saya juga mungkin kalau ini munculnya dari dia, ini dipengaruhi dengan keinginannya, makanya karena judul perikopnya itu adalah kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Dan bagi saya ini tema ini luar biasa. Terima kasih teman-teman yang mengajak kita dan mengajak saya juga untuk berpikir dan berpikir tentang teks ini. Saya mau berinteraksi sedikit dengan teman-teman yang ada di sini. Apakah boleh pemandu begini ya, atau bisa menjadi kesalahan. Namanya Nafta sudah kawin? Belum. Oke, kapan? Oh belum. Tapi sudah saya. Iya. Oke. Setiap orang memiliki kerinduan dan harapan sendiri bahwa orang yang akan mendampinginya. Jadi saya sedikit terpengaruh dengan kehidupan utama. Yang mendampinginya itu adalah orang-orang yang dia punya gambaran tentang yang saya mau tanya sama Nafta. Kira-kira yang ada. Kira-kira harapan Nafta untuk sosok suami nanti yang akan mendampingi Nafta. Kira-kira yang seperti apa? Mana tahu ada yang langsung ada di sini. Sudah punya pacar. Iya. Dengan ragu-ragu. Tapi oke. Ini ada apa yang dikatakan nanti. Tapi harapannya apa? Satu, orangnya dekat dengan Tuhan. Dua, bertanggung jawab. Tiga, itu saja. Jadi kalau misalnya hidungnya mencok kanan dapat ya, gitu. Atau mau kalau dia ganteng begitu, oh bonus ya. Kalau misalnya hidungnya mapan, bonus juga ya. Jadi dia dekat dengan Tuhan, dia bertanggung jawab. Dia good looking lah ya. Good looking, lalu hidupnya udah mapan. Oke, saya kira semua orang punya kriteria untuk kehidupan yang lebih baik. Cuma pertanyaannya memang kalau ada laki-laki yang seperti itu tadi, pantaskah kau untuk hidup?
Mas Marcel, Marcel sudah keluarga sudah nikah? Belum. Oke, yang di sampingnya Yunis sudah berkeluarga? Belum. Oke, boleh bisa ke sini. Boleh mikrofon dibawa ke sana. Saya meminta Marcel untuk menyatakan isi hatinya kepada Yunis. Ini cuma simulasi. Pokoknya bagaimana usahamu supaya kamu menyatakan cinta kepada Yunis. Mana tahu kan? Oke, pokoknya dengan ungkapan atau apa ya. Jadi yang saya sebutkan di sini untuk menyatakan cinta kepada Yunis. Jadi kamu mau menunjukkan perhatianmu, pokoknya bagaimana caranya supaya dia mulai tertarik sama apa? Yunis. Ada sesuatu yang berbeda dari pandangan orang. Kamu sakit? Sepertinya aku melihat ada sesuatu yang berbeda dari pandangan orang. Aku mengatakan kejujuran dari dalam hati. Yunis. Apa beri sama? Tolong melihat aku dulu. Aku menatapmu di sini. Marilah, apa kita? Mohon maaf ya, saya sudah menyukai seseorang. Jadi Tidak masalah. Bagiku itu tidak masalah. Selagi belum ada jatuh, Ya. aku masih bisa menyalakan dengan perjuangan dan perjuangan yang tak sedia buat kita. maaf ya, sebelumnya saya tidak bisa menerima. Aku tidak akan berhenti. Oke, saya kira itu sebuah kasih sayang kami. Itu sudah dari hati ya. Saudara-saudara, Marcel berusaha untuk menyatakan cintanya. Satu kali, dua kali, dia berusaha untuk menunjukkan cinta itu kepada Yunis, tetapi dicueki, bahkan memberikan pernyataan yang negatif. Itu tadi itu semangatnya masih tetap sama dari awal sih sampai kira-kira ketiga bahkan masih tetap sama semangatnya masih ya. Jadi seandainya saya tidak hentikan tadi semangatnya masih tetap sama. Oke, nanti silakan dilanjutkan usahanya di keyboard kita menyala ya. Keyboard kita on ya. Oke. Coba di F di F. Oh ya, mati ya, posisi mati ya. Satu kali kau sakiti hatiku, masih memaafkan. Kalau Yunis, mungkin setelah beberapa kali diperlakukan seperti itu menunjukkan sayangnya dan perhatiannya, dia akan mengatakan masih semangat ini sangat bermanfaat. Sadar apabila ini dituangkan. Tetapi ketika Yunis Marcel tetap saja bertahan pada posisinya, apa tanggapan kita kepada dia, teman-teman? Apa yang kita pikirkan tentang dia? Iya, kok ngomongin di sana nalar atau cinta? Iya. Nalangon. Gila kok, tidak ada perempuan lain. Lihat rambut-rambutnya, pendek, belokan teknik ini.
tunggu. Keren. Dia ada apa-apa. Nah, tembak orang kamu kota kabilan kita harus mengatakan seperti itu. Ngomong tentang cinta di antara manusia yang kemudian secara entah secara sadar atau secara tidak sadar teman-teman ini mengambil tema ini, tetapi ini membawa kita di dalam sebuah penghayatan tentang cinta. Ketika seorang Marcel tidak menunjukkan cintanya kepada Yunis, tetapi ternyata 1, 2, 3 kali ditolak seperti itu, mungkin dia masih tetap bertahan, tapi pada akhirnya entah 1 dari 100, 150 atau 1000 orang yang tetap bertahan kepada cintanya dan akhirnya mengatakan, kalaupun aku tidak bisa mendapatkan, biarlah aku menjomblo seumur hidup. Teman-teman yang lain akan mengatakan, menipu mau tahu sungguh bahwa tetapi ada satu cinta, saudara-saudara, dan cinta itu membuat kita ada di sini. Cinta yang sejak awal menjadikan segala galanya menjadi, nah ini pembahasan teman-teman buku panduan. Segala galanya menjadi top meon, menjadi sungguh amat baik. Sebuah cinta dari Tuhan dan Dia menghadirkan 2 anak muda, Adam dan Hawa, dan menjadikan semuanya top meon, sungguh amat baik. Ada Eden yang diciptakan dan dia menjadi panggung kemuliaan Tuhan, dan di sanalah cinta kasih semestinya dinikmati dan diagungkan dan diragakan oleh Adam dan Hawa. Sayang sekali Adam dan Hawa merusakkan. Tetapi cinta itu tetap ada untuk manusia. Kalau kita lihat refleksi saya bersama dengan adik-adik di Kamnas di Seliti dan Kamnas remaja, kita memulai dari Adam, lalu rusak oleh Adam, lalu manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat, tetapi Tuhan berusaha memperbaikinya, tetapi ternyata semuanya tetap kacau. Lalu pada akhirnya Tuhan menjadi sangat dongkol, Tuhan menjadi sangat kecewa, bahkan Tuhan menyesal, lalu semuanya kemudian dihancurkan. Tetapi Tuhan tetap memunculkan satu keluarga untuk menjadi meneruskan cinta dari Tuhan, menjadi persemaian cinta. Tetapi ternyata mereka gagal juga ketika mereka mulai menjadi nama, ketika mereka mulai merasa bahwa dia harus lebih baik daripada orang lain, melalui beneran Babel. Tapi Tuhan mengatakan tidak bisa begitu, hai anak-anakku, cintaku kepadaku bukan begitu cara mainnya. Dan pada akhirnya Tuhan hancurkan itu. Tetapi Tuhan tetap memilih satu keluarga lagi, Adam dan Hawa, Abraham. Lalu setelah itu ada Ishak, lalu setelah itu ada Yakub, lalu 12 anak-anak muda yang luar biasa. Tapi lagi-lagi cinta itu tetap ditolak dan tidak dianggap oleh manusia. Kalau tadi saya kalau beberapa kali, tetapi kalau hitung-hitungannya bagaimana manusia merusak cintanya Tuhan, itu sudah berulang kali. Lalu setelah manusia 12 anak yang itu kemudian saling dijual dan dijual di perdagangan itu Tuhan tetap membawa mereka kembali. Tuhan membawa mereka kembali, membawa mereka ke dalam kanak-kanakan, dan usia orang yang masuk ke kanak-kanakan itu rata-rata anak PBDT kita kira-kira remaja waktu itu, karena hanya 2 orang yang berusia di atas 40 tahun yang berjalan dari yang berhasil masuk ke tanah Kanaan itu, hanya 2 orang yang berusia di atas 40 tahun. Selebihnya itu di bawah 40 tahun semuanya. Artinya 70-80% itu adalah usia PBDT. Tapi begitu tiba di sana dan Tuhan mewujudkan cinta untuk mereka, ternyata masih juga dirusak. Ternyata masih ada kekacauan juga. Tetapi di dalam kondisi itu Tuhan tetap berusaha memperbaiki, merajut cinta dengan mereka. Tetapi ternyata masih juga, dan pada akhirnya dibuang di para Babel. Tapi di Babel Tuhan membawa mereka. Tuhan dengan penuh cinta membawa mereka kembali.
oleh darah Tuhan Yesus. Nah, saya selipkan sedikit ini catatan untuk anak-anak muda. Ketika Israel menjadi pemukul genderang perang pada saat ini di Timur Tengah dan bahkan berpotensi memunculkan perang yang lebih besar lagi, jangan kita kait-kaitkan keberadaan mereka dengan isi Alkitab Perjanjian Lama. Apalagi mengkait-kaitkannya dengan iman kita dan mengatakan bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah, jadi kita harus mendukung dan membela mereka. Jangan pernah melakukan itu. Kalau mau mendukung karena persoalan politik internasional silakan saja, tapi mendukung atas nama iman tidak, karena itu sama dengan menyangkal darah Yesus, menyangkal nama Tuhan Yesus. Ketika itu kita lakukan, karena ingatlah bahwa Israel yang sekarang ini adalah keturunan pembenci Yesus. Makanya hanya 3% dari mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah keturunan pembenci Yesus. Mereka adalah keturunan pembunuh. Rasul Paulus pembunuh, Petrus pembunuh, dan mereka yang melempari Stefanus bahkan sampai mati. Yang ada di sana sekarang itu adalah delik politik internasional. Itu bukan persoalan agama yang ada di sana. Kita berhati-hati untuk menyatakan ini dan itu dan menghubungkan apa yang terjadi di sana dan ini. Pesan firman Tuhan. Karena sesungguhnya perjanjian baru itu sudah dimeteraikan, sudah ada bagi kita semua. Ada cinta yang begitu besar untuk kamu, dan cinta itu maksudnya seandainya dia meminta sama kamu potong jarimu satu, maksudnya kalau saya terima kamu, mau enggak? Enggak, gila apa? Satu, oke lah, jangan satu doang. Mau sih kalau kau tidak pernah pakai alis, jadi pokoknya kau harus cukur sama alismu, rambutmu, pokoknya semuanya mau. Mana alis itu kamu korbankan. Tetapi ada sebuah cerita yang pada akhirnya mengatakan, ada saya sesuatu untuk kamu. Kalau ada yang timbul kamu dan mengatakan saran dia, tempat-tempat ya, masih katanya ini wajar pun ya. Nah, kamu pengalaman dan hijau, lalu kamu sudah mulai menumpang lemah ketika dikasih orang seperti itu. Tetapi ada satu cinta yang pada akhirnya dikatakan ketika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, how much do you love Jesus? Dan apakah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Tidak. Karena dia meletakkan tangannya dan membiarkan diri dipukul, membiarkan diri diludah, dan dia membiarkan darahnya dicurahkan. Sedalam itu cinta untukmu dan untukmu, hai anak-anak muda. Marcel sedangkan Alice mungkin tidak jika memang Alice tidak. Sedangkan Marcel Alice saja mau dipotong seterusnya, dibunduli, dia tidak mau demi cinta. Tapi Tuhan Yesus demi cintanya dia bersedia nyawanya di sana. Itu murah. Mudah-mudahan semuanya mengerti bahasa ini. Napomati pom Yesus itu apa kalau anak demi cintanya Kristus rela mati supaya kamu menjadi the best dan mendapat yang the best dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan kehidupanmu, hai anak muda. Jangan biarkan dirimu hanya dibawa ke sana kemari hanya demi cinta yang sekeping itu. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan Yesus demi cinta yang sekeping itu. Tuhan Yesus menangis ketika itu terjadi, karena sampai hari ini dia tetap menyatakan cintanya itu kepadamu dan kepada saya. Dia ingin tetap menunjukkan kepadamu betapa dia mencintai kita dan mencintaimu pada saat ini. Dan proses ini kita laksanakan demi merespons cinta itu kan. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan, kenapa kau suka kita sekali di depan satu sama tinggal bersama-sama. Nah, itu kalau biasa di rumahnya, rumah kos dekat sana, di kosannya, itu janganlah begitu bilang ini apa-apa. Nah, bagaimana nanti kalau hamil mau di luar nikah sebelum kamu nikah? Nah, kalau tidak apa-apa juga kan ada nih toko anak yang hamil
ikaw nangani radio, kita serahkan saja sama yang di atas. Lalu ketika ditanya, kenapa kau begitu anak-anak sampai diurus PPGT kok? Nak kami, saya juga tidak tahu. Saya betul-betul dikuasai oleh iblis. Saya dikasihkan sama pacar saya. Bisa jadi iblis kejahatan. Itu apa? Nak dulu ada. Kau yang kamar bersama dengan pacarmu, nak peringatkan bahwa kau jangan begitu dan jangan begitu. Kita harus ingat Tuhan, ingat mama papa, ingat doa mereka, ingat cinta mereka. Baru kau yang selalu mengenai iblis begitu. Kau yang enak-enak di situ, saya yang betul-betul sekarang ini. Oke. Kalian bikin dua melalui anak dan iblis mana yang betul yang gaspol, iblis yang pokoknya. Selesaikan dia, kapan lagi kau akan membunyikan dia. Anak muda, ada satu sosok yang akan menangis sebelum bapak ibu menangis. Gak ada seperti itu. Dan yang menangis itu adalah Tuhan Yesus. Betapa cintamu kepada mereka, betapa pengorbananmu kepada anak-anak muda ini. Tetapi ternyata dia berusaha diri sendiri. Dan saya percaya dalam Yesus bahwa saudara-saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menjaga dirinya, orang-orang yang berkomitmen untuk selalu merayakan cinta dari Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan cinta Tuhan Yesus dan masuk dalam sebuah harmoni. Tema ini unik, kata harmoni, dan luar biasa dipikir karena kata harmoni ini adalah satu kata yang akan menjadi kata kunci perjalanan Gereja Toraja mulai tahun depan dan untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah rumusan visi yang baru Gereja Toraja yang akan disahkan di dalam sidang setiap yang akan datang tahun depan. Bunyinya Gereja Toraja melayani bersama dalam harmoni. Kata harmoni ini mengandung sebuah pesan yang sungguh luar biasa dan mengandung makna yang sungguh indah. Mana pemain musik bunyikan kita di sini. Saya minta, tapi setelah ini cukup ambil dari nada ya. Saya minta, saya membagi 4 sekarang ya. Yang di bawah 1 blok, yang di atas ini 1 blok, yang di depan ini yang di sini 1, 2, 3, 4. Kita mau melihat bagaimana harmoni itu terjadi. Mana kan nadanya? Do, coba lihat di sini. Do, yang keras. Do, yang di atas ini 2 ya. Yang keras. Wah, lagi sini, do 2 ya, mi, so, do. Oke, keyboardnya tidak usah ya, musiknya stop sekarang. Do 2 ya. So bersama 1, 2, 3. So ulangi 2, 3 ya. So ada masalah yang terjadi. Segera ada masalah yang terjadi karena ada satu nada di dalamnya yang membuatnya menjadi sumpah. Pertanyaannya, apakah nada re yang saya nyanyikan tadi itu pada dirinya sendiri adalah nada sumpah? Tidak. Tapi yang masalahnya karena dia dinyanyikan tidak dalam harmoni yang seharusnya. Do, mi, so, do. Lalu tiba-tiba masuk re, sumpah. Bukan persoalan pada dirinya sendiri adalah sumpah, tetapi karena dia berbunyi pada saat yang tidak tepat. Kita on ya, kita on. Oke. Saya minta kita akan nyanyikan lagu Liku Biku yang siapa yang pengen
mulai dengan intronya dulu, bunyi. Oke. Tapi saya minta lagi sama dia. Oke. Mainkan dulu piano untuk kita masuk intro lagu kita adalah Lingkungan. Saya tidak pakai C ya. Tapi saya minta nanti setelahnya masuk di nada dasar D ya. Ya itu sorry. Lalu kita ini nanti setelah ritmenya itu masuk di nada E ya. Oke siap. Oke. Lalu nanti bassnya masuk di nada G ya. Oke. Kita mulai dari sana. Piano. Kasih dia intro untuk Lingkungan atau Lingkungan. Dan betapa sering persekutuan kita seperti itu. Yang satunya mau main di C, yang satunya mau main di D, yang satunya mau main di A. Apakah ada soal dengan itu? Sebenarnya tidak ada soal. Karena sesungguhnya tidak ada nada sumpah, tidak ada nada awal soal itu. Cuma dia salah diri. Hai anak-anak muda, lihat dirimu. Jangan pernah meninggikan diri sebagai wah memang liturgi ini namanya mantap ya.
musik itu ada keribuan basis di sana. Di Komenan Adu aku awas orang carinya dijempol semua. Kita terlalu banyak mengeluh karena melihat diri terlalu rendah. Ayo kamu mari mengembangkan diri. Ayo mana kamu? Kamu sekali pasti. Anak muda, kamu itu adalah masterpiece. Kamu adalah mahakarya untuk menjadi nada-nada yang indah untuk hadir dalam sebuah harmoni persatuan yang indah. Jangan menganggap diri rendah dalam kehidupan. Biasa anak Rasul istri saya ada katanya, soal bisa sungguh di muka saya. Ada operator di kamera di sana, enggak jangan sendiri kamera itu. Coba sendiri katanya. Saya bisa berkelakar dengan istri saya, malah dengan anak saya yang kedua, sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran di Bapak. Kan istri saya sendiri berkelakar dengan saya begini, Bapak. Yang kemah pembinaan biasa, apa bacaan kami terlalu sering ketawa-ketawa. Kenapa saya? Nah, karena tinggi sini. Ada yang misalnya kaku senyum di sini karena merasa giginya tidak rapi. Kalau kamu tidak yakin dengan pesonamu gara-gara gigimu yang tidak rapi, pertanyaannya adalah siapa yang harus disalahkan karena gigimu yang tidak rapi? Maka kamu berharapnya pasti di sini kurang otot sehingga begitu keadaan gigimu, ya memang salah. Tetapi kalau dari sudutnya seperti itu, yang tak bisa bersoal dari itu. Karena kau merasa pada saat itu kau mungkin gigimu tidak rapi, tetapi kau punya keterampilan yang lain, kau punya pesona yang lain, kau bisa memainkan alat musik, kan memainkan bass misalnya, tidak harus pakai gigi itu. Ya hanya ketika kamu akan menjadi bintang iklan Pepsodent seperti itu merek, ya memang mungkin tidak cocok. Tetapi setiap orang, setiap kamu memiliki hal-hal yang indah yang luar biasa di dalam dirimu untuk menjadi nada-nada untuk menjadi paduan suara-suara yang luar biasa. Jangan pernah meragukan. Lalu ketika melihat orang lain juga, jangan melihat orang lain dan mengatakan apa kalau itu tadi, apa kalau itu lompok, apa kalau itu kurus tinggi langsing, dada rata, apa dan berbagai cara kita menghina orang lain. Hati-hati kok, dia adalah masterpiece Tuhan, dia adalah mahakarya Tuhan. Cinta Tuhan untuk dia itu adalah hal yang luar biasa. Dan dia mau dipakai untuk harmoni yang indah, menjadi harmoni di dalam persatuan. Syarat bagi kita untuk hadir di dalam sebuah harmoni yang indah adalah pertama, yakini dirimu sebagai nada yang indah. Dia hanya butuh mencari waktu yang tepat untuk dinyanyikan. Kapan bakat ini dimunculkan, kapan potensi ini dimunculkan, agar kita dapat menjadi bagian dari sebuah harmoni kehidupan ini. Yang kedua, nada yang berbeda itu juga adalah salah satu nada. Jangan sampai kau mengunci orang karena nadanya berbeda dengan kamu, karena dia potensinya berbeda dengan kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan mengunci dirimu dalam circle-mu. Ketika nada do kita kunci dalam nada C, maka dia tidak bisa dimainkan dengan nada yang lain, maka kacaulah musik itu. Tetapi kita harus membuka pergaulan kita harus membuka diri kita untuk orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dunia ini adalah panggung kemuliaan Tuhan, dunia ini adalah lapangan untuk kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya panggung dan lapangan ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman perang, ancaman kerusakan dunia, kerusakan alam itu begitu kuat yang kita hadapi. Ancaman disintegrasi bangsa begitu kuat kita hadapi. Tetapi ketika anak-anak muda di wilayah Kalimantan ini menjadi orang-orang yang senantiasa menyatukan dirinya di dalam sebuah harmoni persatuan yang indah, ketika masing-masing
ini akan menjadi harmoni yang luar biasa bagi kemuliaan bagi Allah. Ada satu pesan orang tua yang orang selalu mengatakan kepada anak-anaknya di rumah, merada melok dia di rumah menjadi tahu katanya pemilah tatang nasi ngomong ini mana mengarang sama kedua tahun menitas sama belum ya udah dua apa itu atok ketika atok ini dibuka dimakai apa itu bahasanya atau jadi di mana kenalan minang atau minang nyata-nyata mana Tuhan nanti buat minang lalu lihat dia main nyata-nyata semua tidak tahu kok tapi di buat menghadap elok kinako dan lupa menjadi saya pernah tanyakan ini kepada ada orang tua saya di orang dalam budaya saya tanya kenapa orang tuanya menggunakan diksi seperti ini lalu dia mengatakan begini kalau kau tidak bisa melakukan atau membuat kebaikan untuk dirimu dan untuk orang lain ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain maka sesungguhnya atau mana lebih dahsyat daripada kita bahwa sesungguhnya ayam yang gagal menetas itu kedua ayam yang gagal menetas lebih berharga daripada kita dari kepala utama ada kabar utama si piramid dan tentang maaf nah ada yang jual itu tidak berharga tetapi ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk kita dan kita hanya melihat diri dalam kacamata kita saja maka atok itu saya berharap bahwa proses ini akan menghasilkan harmoni yang indah dan menetaskan semangat yang baru tidak ada yang atok di sini jadi kalau ada kemarin yang ada yang masih tak marah sekarang gara-gara orang ini kemarin ada yang marah kemarin di awal ada yang sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan kemarahannya dan kegelompolannya karena itu hati-hati apa ada yang datang hanya mau marah dan setelah itu pulang tanpa ada satu kali pun dia beribadah ada hati-hati apa ada yang mempersoalkan juri barangkali lama-lama apa jadi kalau ada yang membawa kemarahan di sini hati-hati bawa anak buah itu jadi kalau ada yang di sini ketika dia mendapatkan juara tapi teori ambil pengetahuan dari jagoan nasa hati-hati kok di sekolah apa ketika ada di sini dan kami datang dan akan memberikan buah cantik dia nama ini kok bilang cantik ganti nama hati-hati kalau ada di sini hanya datang untuk menebar pesona begitu katakan orang mengikuti kegiatan tidak peduli dengan pengaturan hati-hati kok. Kalau di sini kamu hanya ingin menonjolkan diri sendiri sebagai orang yang paling baik hati-hati kok. Saudara-saudara kepintaran bukan tergantung dari berapa banyak orang yang mengetahukan karena kepintaran, tetapi sebanyak apa orang yang mencerahkan karena kepintaran. Kekuatanmu bukan tergantung dari berapa engkau kalahkan, tapi tergantung dari berapa orang yang jatuh, yang kau angkat dan kau kuatkan. Oke bro, hari ini saya menang, tapi besok lusa ketika saya tidak tahu bagaimana kau akan menjadi bermain lagi untuk saya. Itu baru orang-orang yang kita sedang tampil ini. Anak-anak muda menjadi suara dasar semangat demi dalam dunia yang ini keras sekarang ini. Jadikan porsi ini dan hidup ini menjadi panggung kemuliaan Tuhan, menjadi lapangan keagungan Tuhan, dan mari kita selalu membuat harmoni dalam kehidupan kita dan kita akan menyentas menjadi orang-orang yang sumber, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang terberkati untuk menjadi berkat dan tidak ada apa di tempat ini. Tuhan memberkati kamu semua, tetaplah bersemangat dalam kehidupan ini. Ayo mari kita